Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Bapak Ibu yang telah berhadir karena mengharapkan surga Allah dan berusaha menjauhkan diri dari neraka Allah, mudah-mudahan segala perjuangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini Allah peruntukkan untuk mendidik seorang hamba agar mudah menuju ke surganya. Jadi bayangkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba yang tidak bosan-bosannya mengulang-ulang pendidikan agar hamba bisa mudah mendapatkan surganya. Dan ini bisa kita lihat dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Ada yang mengatakannya hasan, dari Shaddad bin Al-Had radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna fil jannati ghurafan, kata Rasulullah, di dalam surga itu ada ghuraf. Jadi Rasulullah sudah melihat keadaan surga ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, termasuk pemandangan yang dikasih yang diberikan kepada Rasulullah adalah surga dan neraka. Nah, kemudian Rasulullah menggambarkannya. Kata Rasulullah, dalam surga itu bukan hanya tanah lapang begitu saja, tapi surga itu di dalamnya ada ghuraf, ada ruangan-ruangan, ada bangunan-bangunan. Nah, kemudian bagaimana bentuk bangunan itu? Kata Rasulullah, tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Surga itu punya ruangan, dan ruangan itu kamar-kamar atau rumah-rumah, bentuknya apabila dilihat dari luar maka tembus pandang ke dalam, apabila lihat dari dalam tembus pandang keluar. Jadi suasananya semuanya tembus pandang. Tentunya ada orang yang mengira kalau tembus pandang berarti tidak nyaman kita tinggal di surga. Kita membayangkan kehidupan di dunia, rumah kita yang sudah kita buat dinding saja masih dicoba-coba untuk diintip. Jadi kita terbayangkan kehidupan di surga kok bisa tembus pandang, berarti diintip sana, diintip sini. Nah, disinilah pemahaman harus diperbaiki, bahwa Allah sengaja ciptakan suasana rumah di surga itu tembus pandang, menunjukkan begitu amannya, begitu nyamannya. Bapak Ibu maka Allah, kalau kita punya rumah dengan tanah seluas 1000 hektar, bisa bayangkan luas tanah 1000 hektar, Pak, bukan 1 hektar. Lalu rumah kita berada di tengah, yang miliki kita, lalu kita punya pagar tinggi di luar sana, tidak ada orang yang bisa memasukinya, maka kita bisa melakukan apapun untuk rumah kita. Nah, begitulah bayangan rumah tembus pandang itu menunjukkan tidak ada yang mampu melihat ke dalam kecuali pemilik rumah. Jadi jangan bayangkan ada orang yang mampu memanjat dinding surga lalu mengintip rumah tetangganya, tidak ada. Karena hadis yang lain menyebutkan bahawa
Satu rumah di surga yang diperuntukkan Allah kepada kita nanti insya-Allah, satu rumahnya seluas mata memandang. Jadi luasnya rumah seluas mata memandang. Apakah Allah tidak mampu melakukan itu? Allah mampu melakukannya, dan kecil bagi Allah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis qudsi, kalau seandainya dikumpulkan anak Adam dan jin dari awal penciptaan sampai ke akhir penciptaan, artinya sampai akhir yang meninggal dunia, dikumpulkan semua, lalu kemudian diizinkan Allah untuk memohon permintaan sehebat-hebatnya, setiap satu orang, setiap satu jin, setiap satu orang diizinkan meminta permintaan sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Allah berkata, aku akan mengabulkan semua permintaan mereka, dan setelah kukabulkan semua permintaannya, yang keluar dari diriku, kata Allah, hanya seperti jarum yang ditarik dari samudra. Setelah dikabulkan Allah, ini hadis qudsi ini ditulis dalam Riyadhus Shalihin riwayat Bukhari Muslim, setelah dikabulkan Allah semua permintaan, baru terambil dari sisi Allah seperti jarum yang ditarik dari samudra. Jadi samudra masih tertinggal milik Allah, yang baru habis hanya satu tetes air yang jatuh dari jarum. Makanya Allah itu rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakupi segala-gala. Kecil bagi Allah membuat itu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi ingin gambarkan dulu suasana rumah di surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa pernah Rasulullah mengatakan, rumah-rumah di surga itu batu batanya dari emas dan perak. Batu batanya dari emas dan perak, Pak. Kita hari ini mau beli emas sebesar batu bata, Pak, meninggal dulu baru dapat. Habis meninggal pun belum tentu dapat. Isteri kita memimpikan dapat emas sebesar bata, tidak dapat. Di sana rumah itu semua batu batanya, dindingnya emas dan perak. Pasir adukannya yakut, mutiara-mutiara. Dan karpetnya terbuat dari za'faran. Wanginya jangan ditanya. Masya Allah. Itulah rumah kita yang nanti. Maka bersabarlah sementara di tipe 36 di rumah ini. Yang penting taat saja ke Allah. Apabila azan berbunyi, datanglah, Allah akan ganti rumah itu. Bagi kita yang mungkin terus-terusan sewa menyewa rumah, kemudian kita pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, yang penting taat ke Allah, akan berakhir segala-galanya. Toh rumah sebesar apapun, pasti kalau bukan ditinggalkan oleh pemiliknya, maka dihancurkan waktu kiamat. Maka jemaah melakukan Allah, Nabi sedang berusaha membuat gambaran. Inilah contoh surga. Tapi gambaran itu tidak benar. Apa maksudnya tidak benar? Tidak benar seperti aslinya. Karena tidak ada sesuatu yang bisa ditamsilkan. Jadi untuk menggambarkan yang sebenarnya itu tidak ada contoh barang. Makanya Nabi hanya menggambarkan sebatas yang mampu ditangkap oleh manusia. Jadi bahasa Nabi, batu batanya emas dan perak, itu terbayang seperti emas hari ini. Yang sebenarnya tidak begitu. Yang sebenarnya lebih daripada itu. Makanya bahasa-bahasa dalam Al-Quran ketika menggambarkan surga, itu semuanya tidak mewakili yang sebenarnya. Waktu Allah menyebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, itu hanya bahasa Allah untuk membuat manusia bisa nangkap sedikit bahwa di bawah rumah-rumah kita itu ada sungai-sungai mengalir. Yang sebenarnya tidak begitu. Yang sebenarnya lebih dahsyat, Bapak Ibu maka Allah, lebih hebat. Karena Rasulullah pernah mengatakan, surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran. Jadi apapun yang kita bayangkan tetap salah. Makanya kita nanti begitu masuk surga, kita semua takjub dan begitu ridhanya terhadap pemberian Allah. Ridha sekali. Kenapa ridha, Bapak Ibu? Enggak nyangka, masa hanya dengan mendatangi masjid-masjid Allah di 5 waktu,
hanya dengan menahan lapar dari jam imsak subuh sampai menjelang berbuka maghrib, lalu kita taat sedikit kepada Allah. Hanya sebulan Allah minta untuk melakukan tarawih, qiyamul lail, hanya sebulan untuk i'tikaf, hanya 10 hari untuk i'tikaf lah. Tapi Masya Allah, pembalasan Allah tidak nyangka begitu balasannya. Makanya semuanya akan rida dengan pemberian Allah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi setelah menggambarkan suasana itu, sahabat, faqama a'rabiyun, bangunlah seorang Arab Badui lalu bertanya ke Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa rumah itu ya Rasulullah? Lihatlah gaya sahabat kalau bertanya, Bapak Ibu. Sahabat itu kalau bertanya, dia tanya langsung, rumah itu untuk siapa ya Rasulullah? Maksudnya kami ini masuk enggak ke dalam situ? Apa amal kami yang bisa kami lakukan untuk mendapatkan rumah? Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang merindukan surga. Jadi sahabat enggak nyambung nanya ada garasi di samping atau tidak, terus di belakang kebunnya seluas mana, nanti pohonnya pohon apa, nanti kita bisa beternak atau tidak, mau pelihara ayam kembali di surga maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, tidak ada pertanyaan itu. Yang ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Mereka rindu untuk mendapatkan itu. Ini gaya sahabat bertanya Bapak maka Allah. Makanya beberapa hadis itu dijawab, menjawab pertanyaan sahabat. Kenapa? Sahabat ingin segera bersama Nabi, ingin segera masuk surga. Makanya sahabat kalau bertanya, ayul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah jawab. Lalu di waktu yang lain sahabat bertanya, ayyus sadaqati a'dham, sedekah mana yang paling hebat ya Rasulullah? Kemudian di pertanyaan yang lain, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilani al-jannah, tunjukkan aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Seorang pembantu Nabi, Rabi'ah bin Malik, ketika Rasulullah berkata, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, izinkan aku terus mengabdi kepadamu sampai ke surga. Jadi semua pertanyaan mengharap surga. Kalau mereka sudah bertanya, dijawab Nabi, langsung diamalkan. Ini ciri sahabat. Kalau sudah bertanya, sudah dijawab, langsung diamalkan. Makanya mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan setelah mendengarkan pertanyaan, setelah mendengarkan jawaban Nabi. Kadang-kadang orang hari ini Masya Allah ikut pengajian malam, Pak, itu macam pertanyaan keluar, Ustaz apa hukumnya makan riba? Malam nanya riba, bengah bertipik ke bank. Ya. Ibu-ibu bertanya apa hukumnya cukur alis, sudah dijawab cukur alis itu terlaknat, besoknya ibu itu pula yang cukur alis. Sudah dijawab tentang enggak boleh pakai baju ketat, tidak boleh ini, haram hukumnya. Pertanyaan Masya Allah, tetapi setelah dia tahu, dia langgar. Jadi jamaah maka Allah, Rasulullah ditanya, untuk siapa rumah itu ya Rasulullah? Nah, barulah Rasulullah menjawab, ada 4 sifat kalau berkumpul pada diri seseorang, maka dia dijamin mendapatkan rumah itu. Siapakah mereka? Yang pertama, liman atabal kalam, ya, selama hidup di dunia tutur bahasanya bagus. Jadi kalau bicaranya baik, dia tidak berbicara dengan hal-hal yang dilarang Allah, dia tidak berbohong, tidak bersumpah palsu, tidak caci maki, tidak ngupat, tidak menyakiti perasaan orang, tidak menghina, tidak merendahkan. Pembicaraannya bagus. Kalaupun dia bercanda, maka candaannya dalam keadaan canda yang sopan. Nah, ini tipe pertama orang yang akan masuk ke dalam surga. Mulut bagus, ya, lidah dijaga. Nah, kadang-kadang kita ini lupa menjaga lidah. Salat jamaah bagus, Masya Allah, puasa luar biasa Senin Kamis, tapi lidah selalu menyakiti perasaan orang. Padahal kita tahu lidah ini kalau sudah menyakiti perasaan orang, dia tidak mudah sembuh. Walaupun telah dimaafkan berkali-kali, orang tetap akan mengingat rasa sakit waktu disilet oleh lidah tersebut. Jadi jamaah melakukan Allah, Rasulullah sampai mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik-baik. Oh, kalau tidak bisa, kita tahu diri, memang mulut kita terbiasa dari kecil caci maki dan segala macam yang setipe. Kalau tidak bisa, kata Rasulullah, liyasmut, perbanyaklah diam, jagalah lidah. Dan ini adalah salah satu sifat daripada penduduk surga. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat 3 sifat berikutnya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa at'amat ta'am. Penduduk surga itu sifat berikutnya, selama hidup di dunia dia suka memberi makan. Ya, at'amat ta'am. Kalau bapa ibu melihat hadis-hadis tentang ciri-ciri haji mabrur, salah satunya, orang kalau cirinya mabrur pulang haji, setelah pulang haji dia akan at'amat ta'am. Dia akan berubah jadi orang dermawan, suka memberi, suka bersedekah. Ini contoh haji mabrur. Jadi kalau Pak Haji setelah pulang haji 2 kali masih kriat luar biasa, maka tanyalah diri sendiri, apakah kita sudah mabrur atau belum? Ya. Jadi ini adalah lambang kebaikan, Bapak Ibu maka Allah. Memberi itu lambang kebaikan. Kita ini walaupun senyuman indah sekali, tapi kalau tidak pernah memberi, tetap tidak dihargai senyuman kita. Coba bayangkan kalau kita punya keponakan datang ke rumah kita sebagai pak wanya, kita sambut dengan senyuman, subhanallah. Kita sambut dengan alhamdulillah, anak aku datang. Kita sambut keponakan kita, kita suruh persilakan ke dalam rumah. Lalu kemudian kita berbicara dengan anak-anak tersebut. Tapi begitu mereka mulai manjat pohon jambu kita, kita sudah mulai gerham sana gerham sini. Itu jangan diambil. Yang itu jangan petik-petik. Yang ini juga jangan. Mangga juga jangan petik. Kemudian mau begini, jangan. Semuanya jangan. Masya Allah, ketika kita berada di posisi itu, walaupun senyuman kita indah sekali, pulang keponakan, angpau tidak ada sedikit pun. Jangankan 10.000, 5.000 pun kita tidak berani beri kepada keponakan kita. Kira-kira begitu mereka berkumpul di mobil dalam perjalanan, adakah pujian untuk pak awanya? 1000% yakin tidak ada apa. Tapi kemungkinan besar sekali mereka akan mengatakan apa? Hanya kebut pak awanya. Senyuman aja yang cantik, kriat mati. Aku jali katanya. Kita mau ambil jambu enggak boleh, ini enggak boleh. Bapak Ibu, memberi itu mengalahkan senyuman. Makanya tidak ada isteri yang hari ini mengatakan walaupun suamiku kriat tapi gantengnya subhanallah. Enggak ada yang mengatakan itu. Tapi kebalikannya banyak. Apa yang dikatakan oleh isteri yang tidak beruntung di dunia ini, mereka mengatakan walaupun suamiku ganteng tapi kriat luar biasa. Saya menyesal kawin sama dia. Saya pikir orang ganteng itu dermawan, rupanya tidak. Makanya bapak jangan ganteng-ganteng sekali. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi ini, itu simbol kebaikan kita kepada Allah dan simbol kebaikan kita dengan manusia. Tidak pernah memberi, tetap orang itu tidak bisa membuktikan imannya. Tidak bisa dibuktikan iman. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, paksakanlah memberi, kalahkanlah hawa nafsu ketika nafsu mengatakan jangan kasih, kita masih butuh SPP anak, kita masih butuh ini, kita masih butuh itu nafsu berkata. Ketika berjejer uang yang merah, biru, hijau di dalam dompet kita, nafsu berkata cari yang biru yang paling kecil dulu Pak, 1.000 itu. Disuruh selalu oleh nafsu, keluarkan ini kata nafsu. Ini pengalaman pribadi Pak. Maka kalahkan nafsu itu, kalahkan, paling kurang ambillah yang kira-kira berwarna lain, 10.000 kah atau 20.000 kah. Ini permainan inilah yang membuat kita berharga di sisi Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan orang yang kurang sedekahnya, orang yang kurang memberinya ketika hidup di dunia, saat sakaratul maut, yang dia minta kepada Allah adalah laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah sakaratul mautku walaupun sebentar. Untuk apa? La as-saddaqa, biarkan aku kembali bersedekah ya Allah. Allah bongkar satu rahasia. Orang yang hidupnya kurang memberi waktu sakaratul maut, yang dia minta adalah beri kesempatan untuk memberi sebentar saja ya Allah.
Ternyata dia tidak minta untuk salat sunnah 2 rakaat. Dia tidak minta untuk berpuasa. Dia tidak minta untuk melanjutkan bacaan Quran sampai khatam. Yang dia minta adalah izinkan aku untuk bersedekah ya Allah. Karena dia tahu di saat itulah semua orang yang sakaratul maut tahu ternyata sedekahlah yang bisa menutup pintu neraka. Sedekahlah yang bisa memadamkan api neraka ke tubuhnya. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah 1 biji tamar. 1 biji tamar. Padamkan api neraka dengan memberi. Allah beri hari ini orang miskin agar orang kaya mudah memadamkan neraka, dan Allah beri orang kaya di hadapan orang miskin agar orang miskin bisa mendapatkan kenikmatan mendahului orang kaya masuk surga karena kesabaran mereka di atas dunia. Maka Bapak Ibu melakukan Allah, sifat penduduk surga di dunia dia suka memberi ya. Tidak ada beri, tidak ada penghargaan orang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sifat ini tadi baik tutur bahasa, kemudian suka memberi. Ini dua-duanya diajarkan di dalam Ramadan. Jadi dalam Ramadan paling pantang bicara jorok. Sampai Rasulullah mengatakan, "Idza kana saumu yaumi ahadikum," kalau salah seorang di antara kamu berpuasa, maka tahanlah mulutmu, jangan la yarfus wa la yaskhab. Jangan ngomong jorok dan juga jangan caci maki. Ya. Jadi lisan disuruh jaga untuk membuat pahala puasa bertahan. Dan ini dipraktekkan dalam Ramadan agar kita terbiasa setelah Ramadan tidak ngomong hal-hal yang tidak kita butuhkan. Masalah memberi, Masya Allah, diajarkan dalam Ramadan. Sampai Aisyah mengatakan Rasulullah itu di luar Ramadan jawad. Rasulullah itu dermawan sekali di luar Ramadan. Ketika Ramadan bertambah-tambah dermawannya seperti karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Bayangkan angin berhembus tidak berhenti bersedekah. Seandainya rumah Rasulullah bisa dicabut, sungguh rumahnya pun dia akan sedekahkan di dalam Ramadan. Kemudian Nabi berkata, "Man fattara sa'iman," barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka seluruh pahala orang yang berpuasa tersebut Allah copy, lalu Allah paste ke dalam catatan amal hanya dengan memberi makan berbuka puasa. Jadi kita dapat pahala bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang makan makanan kita mungkin hari ini kita berikan ke masjid, yang berbuka puasa dengan makanan kita, Masya Allah mungkin bisa sampai 50 orang. 50 catatan amal dari mereka Allah copy, lalu Allah pastikan ke dalam catatan amal kita. Begitu hebatnya, mulianya orang memberi. Cuma syarat agar sempurna pahala, ingat-ingat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan sepenuhnya dari Allah sampai engkau memberi apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau beli risol tu, beli bakwan untuk orang berbuka, beli yang 2000 yang isinya sempurna. Jangan beli yang 500 dari luar ke dalam kulit semua. Begitu kita buka, kita mengharapkan sesuatu, tidak ada sesuatu, kulit semuanya. Ada satu wortel tersesat di dalamnya. Jadi kalau berilah yang terbaik, yang kita sendiri suka itu kita beri. Aneh kadang-kadang orang kasih makan orang berbuka, Masya Allah, luar biasa. Untuk dia beli macam-macam yang enak, tapi untuk orang berbuka dia cari yang 500. Tidak akan dapat kebaikan sempurna dari Allah. Jadi kasih yang paling kita cintai. Ibu-ibu yang paling dicintai apa? Suaminya. Maka berikanlah suami kepada orang lain. Jadi ini menunjukkan sempurnanya. Ini ibu-ibu susah sekali memberikan suaminya kepada orang lain. Jadi begitulah sifat 2 penduduk surga. Nah kemudian Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah yang akan mendapatkan rumah di surga itu, yaitu ada masyam, selama hidup di dunia dia suka berpuasa. Makanya Allah didik Ramadan untuk terbiasa berpuasa, dan buktinya kita mampu. Masya Allah, biasa saja ya. Tidak ada masalahnya. Di tengah-tengah puasa kita mampu salat, mampu berjamaah, mampu baca Quran. Ternyata kita mampu. Allah didik 30 hari untuk membiasakan perut berpuasa. Dan metode Allah mendidik, sebelum Ramadan ada qabliyah namanya Sya'ban. Setelah Ramadan ada ba'diyah namanya
Syawal. Untuk apa Allah buat qabliyah dan ba'diyah ini? Agar engkau tidak meninggalkan Ramadan begitu saja. Jadi Allah berharap setelah Ramadan kita menyambung lagi dengan Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa Ashura, Tasu'a, macam model puasa. Sambunglah sampai Rasulullah mengatakan afdalus siyam siyamu Nabiillah Daud alaihi salam. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Ya, bagaimana Nabiullah Daud puasa? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari lalu dia tidak berpuasa sehari, selang-selang. Jadi ada orang yang mengira bahawa ini untuk salat, maka dia melakukan salat sehari tidak salat sehari, salat sehari tidak salat sehari, padahal ini untuk puasa. Jadi jemaah maka Allah SWT, orang yang terbiasa lapar di dunia, Allah akan genapkan semua kelaparannya menjadi orang yang terus-terusan kenyang di akhirat, dimasukkan ke dalam satu pintu VIP yang bernama Ar-Rayyan. Ketika Nabi menyebutkan tentang Ar-Rayyan, beliau mengatakan pintu surga bernama Rayyan, ketika semua ahli puasa telah masuk ke dalamnya, ditutuplah pintu itu, maka tidak boleh masuk selain daripada ahli puasa. Walaupun ahli jamaah, ahli sadaqah, ahli qiyamul lail, tidak boleh masuk. Hanya untuk orang yang memperbagus puasanya, memperbanyak puasanya. Maka ini sifat penduduk surga. Yang terakhir, Bapak Ibu maka Allah, sifat yang terakhir yang digambarkan Nabi dari penduduk surga adalah wasalla bil laili lillah wan nasu niyam. Dia selalu salat malam karena Allah di saat orang-orang lain sedang tertidur. Ya. Jadi bayangkan Nabi membandingkan dia salat, orang tidur. Kalau dalam satu komplek ada 100 kakak, yang salat malam mungkin hanya 5 kakak, di saat orang lain sedang tidur dia bangun di tengah malam. Maka bisa bayangkan hanya mereka yang bersama Allah, yang lain di dalam dunianya. Hanya mereka bersama Allah. Oleh karena itu Allah kabulkan segala-galanya. Tetesan air mata mereka Allah tangkap sebagai doa. Permintaan mereka Allah tidak tolak sedikit pun, karena yang undang langsung Allah, dan bukan orang sembarangan yang mampu datang di tengah malam menjumpai Allah. Sampai Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit saja. Oh, tidak mampu sedikit. Maksud sedikit setengah malam kalau bisa bangun. Tidak mampu, maka nisfahu, setengah dari sedikit. Enggak sanggup 8 rakaat, 4 rakaat. Tidak sanggup jam 3, jam 4 kata Allah. Tidak sanggup juga awinqus minhu qalila. Setengah lagi dari setengah tadi. Datangilah Allah walaupun 2 rakaat menjelang salat subuh. Allah tunggu. Bapak Ibu, kita kalau masuk ke satu kantor, apalagi masa-masa corona, itu tidak ada yang datang ke kantor itu. Contoh kita masuk ke kantor Telkomsel, HP kita rusak. Ketika datang enggak ada orang, security buka pintu. Ketika kita mengambil nomor, dia langsung mengatakan, enggak usah ambil nomor Pak, enggak ada orang, langsung aja ke teller itu. Disuruhnya langsung ke teller. Masya Allah, dilayani habis-habisan Pak. HP rusak dibuat, yang tidak rusak bisa jadi rusak karena terlalu lama di situ. Jadi begitu hebatnya pelayanan, enggak ada orang. Kita bisa berbicara, kita macam-macam, mau nanya tentang apa, macam kita bisa buat. Masya Allah, karena tidak ada orang lain. Jadi bukan Allah tidak mampu memakbulkan semua doa orang yang bangun, tapi susahnya bangun di tengah malam di saat orang lain sedang tidur, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul 4 sifat ini, dijamin insya Allah rumah tembus pandang itu menjadi milik kita. Dan sebagai kesimpulan akhir, lihatlah yang tadi Bapak Ibu maka Allah, ketika 2 sifat pertama, yaitu bicara yang baik, kemudian suka memberi makan. Ini hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Dan 3 dan 4, sifat 3 dan 4, suka berpuasa, lalu suka bangun malam untuk qiyamul lail. Ini hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Kalau begitu, syarat masuk ke surga Allah yaitu baik dengan manusia, baik dengan Allah SWT. Kalau salah satu ini tidak dapat, artinya timpang, hanya baik dengan manusia, tidak baik dengan Allah, atau baik dengan Allah, tidak baik dengan manusia, tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surga. Buktinya, sahabat pernah melapor ke Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah tasumun nahar wa tusalli al-lail. Ya Rasulullah,
ada seorang perempuan suka puasa siang hari, suka bangun di malam hari untuk salat, wa tasaddaq, dan dia suka bersedekah, wa taf'al, dan dia suka melakukan amal-amal sunnah, dia lakukan semuanya ya Rasulullah. Walakin, tapi ya Rasul, lisanuha tu'zi jiranaha, tapi lisannya selalu menyakiti tetangganya. Perempuan ini salihah dalam ibadah, tetapi mulutnya tidak salihah. Dan apa jawaban Nabi? La khaira fiha, perempuan itu bukan orang baik. Wahia min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka, kata Rasulullah. Penduduk neraka. Maka Bapak Ibu maka Allah, jangan banggakan diri kita kita berada di saf-saf salat jamaah selama kita tidak baik dengan tetangga kita. Makanya inilah yang menjadi syarat masuk surga. Berbaik-baiklah dengan Allah, berbaik-baiklah dengan manusia. Semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.